Perkenalkan, saya Arda Naneswari Almastin, NIM A420180084 dari kelompok 5, Kuliah Kerja Lapangan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun ajaran 2021-2022. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dwi Setio Astuti, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil kuliah kerja lapangan tahun 2021-2022. Yang mana dari KKL yang dilaksanakan tersebut terdapat 3 agenda yang dilaksanakan, yaitu kuliah pakar dengan tema epidemiologi, vektor penyakit, dan tanaman sebagai imunomodulator. Pada kuliah pakar pertama yaitu terkait tentang epidemiologi. Epidemiologi merupakan sebuah studi tentang distribusi dan determinan keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu. Studi ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian suatu penyakit. Epidemiologi ini dibagi menjadi 2, yaitu epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif yaitu epidemiologi yang dilakukan untuk mengevaluasi kejadian sekitar sehingga seseorang tersebut dapat mempengaruhi suatu kejadian kesehatan yang didasarkan pada 3 hal, yaitu orang yang terdampak, tempat yang terdampak, dan waktu kejadian tersebut terdampak. Lalu terdapat epidemiologi analitik yang merupakan studi epidemiologi yang dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit serta mencari penyebab terjadinya tinggi rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok individu. Studi ini didasarkan oleh host atau orang yang terdampak, environment seperti suhu, air, dan makanan yang dikonsumsi, dan agen atau faktor penyebab penyakit. Pada epidemiologi terdapat beberapa istilah, salah satunya pandemi yang sering kita dengar. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa wabah yang melanda dunia seperti pes, kolera, flu babi, flu Spanyol, Ebola, dan demam tifoid. Pada kesempatan kuliah kerja lapangan ini, saya mengambil tema artikel mengenai demam tifoid. Demam tifoid sendiri merupakan infeksi sistematik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Demam ini ditandai dengan adanya panas yang berkepanjangan yang diikuti dengan bakteri MIA. Demam ini menginfeksi usus halus yang disertai dengan gangguan pencernaan. Demam ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Data WHO tahun 2003 memperkirakan bahwa terdapat sekitar 17 kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan insiden 600.000 kasus kematian tiap tahunnya. Pada kuliah pakar kedua, yaitu mengenai tentang vektor penyakit. Vektor sendiri merupakan arthropoda atau serangga yang dapat menularkan penyakit dari patogen kepada penderita atau orang lain. Vektor ini dibagi menjadi 2 macam, terdapat vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanik ini dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya. Contohnya yaitu lalat rumah yang dapat menyebabkan disentri, kolera, dan tifus. Lalu ada kecoa yang dapat menyebabkan SDA dan kutu busuk yang dapat menyebabkan iritasi. Ada juga vektor biologis. Vektor biologis ini merupakan serangga yang dapat menularkan patogen dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga. Kemudian patogen tersebut berkembang biak sebelum ditularkan. Contohnya yaitu pada nyamuk yang dapat menyebabkan malaria, DBD, dan chikungunya. Terdapat pula tungau yang dapat menyebabkan demam semak.
Ada juga ginjal yang dapat menyebabkan pes. Selain vektor pada serangga, terdapat pula vektor pada mamalia, seperti kelelawar. Kelelawar ini dapat menularkan beberapa penyakit, contohnya seperti COVID-19, rabies, dan virus Nipah. Selain pada serangga, terdapat pula vektor penyakit dari mamalia, contohnya seperti kelelawar. Kelelawar sendiri dapat menyebabkan beberapa penyakit, contohnya yaitu COVID-19, rabies, dan virus Nipah. Virus Nipah sendiri pertama kali ditemukan di Malaysia. Virus ini dapat mengenai manusia dan menyebabkan beberapa dampak seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, sakit tenggorokan, pneumonia, radang otak, dan kejang. Masa inkubasi virus ini yaitu 4-5 hari masa penularan hingga gejala muncul, serta 45 hari masa inkubasi di dalam tubuh. Penularan ini dapat terjadi karena kontak dengan kelelawar buah. Virus ini dapat dicegah dengan melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, mengkarantina hewan inang, mencuci tangan, mencuci buah dan sayur, membuang buah bekas gigitan hewan inang, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada kuliah pakar ketiga yaitu mengenai tentang tanaman sebagai imunomodulator. Imunomodulator sendiri merupakan suatu senyawa yang mengubah aktivitas sel imun tubuh dengan dinamisasi regulasi sel-sel imun seperti sitokin. Nah, di era COVID-19 seperti ini, banyak orang yang memilih tanaman herbal sebagai penambah imun agar terhindar dari virus. Dalam pemanfaatannya, biasanya tanaman herbal tersebut dapat berupa jamu maupun obat-obatan herbal. Nah, tanaman lokal Indonesia tak sedikit memberi peran di era COVID-19. Tanaman tersebut sebagian besar adalah tanaman asli yang hanya tumbuh di tanah Indonesia. Bahan yang dapat memodulasi sistem imun tubuh, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan imun tubuh yang terganggu dikenal sebagai imunomodulator. Tubuh dalam melindungi diri dari serangan mikroorganisme patogen termasuk penyebar virus COVID-19 melalui sistem modulasi tersebut. Sistem pertahanan tubuh dapat diaktifkan dengan memberikan imunomodulator yang dapat digunakan untuk meningkatkan respon imun seseorang. Contoh tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai imunomodulator yaitu ada kunyit, temulawak, jahe, jambu biji, meniran, dan sambiloto. Selain itu, beberapa tanaman dapat bermanfaat dalam sistem peredaran darah, pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya. Dalam mengonsumsi tanaman herbal tersebut dapat menggunakan beberapa cara seperti diolah menjadi obat herbal maupun dikonsumsi dengan cara merebusnya terlebih dahulu, lalu meminumnya dalam kondisi yang masih hangat. Minuman tersebut dapat dikonsumsi 2 atau 3 kali dalam sehari. Dikonsumsi pada saat 1 jam sebelum makan, dikarenakan pada saat sebelum makan kondisi perut kosong menyebabkan zat-zat yang ada pada minuman tersebut mudah diserap. Sekian paparan dari hasil kuliah kerja lapangan yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.